Setelah meninggalnya Nabi Isa, muncul tanda-tanda besar dari hari kiamat, yaitu salah satunya juga Al-Quran itu akan hilang dalam satu malam. Sekarang terbitnya matahari dari barat, itu tanda yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari mengatakan nih, matahari setiap hari meminta izin kepada Allah untuk terbit dari timur sampai ketika sudah waktunya. Waktunya itu maksudnya itu sudah hari kiamat ya, menjelang hari kiamat. Maka Allah tidak mengizinkan matahari untuk terbit dari timur dan menyuruhnya kembali dari tempat dia datang, yaitu dari arah barat. Akhirnya terbitlah matahari dari barat. Jadi kalau sekarang kita masih ngelihat matahari dari timur, bukan berarti sekarang kita aman, belum kiamat. Ya, karena bisa jadi untuk berapa hari ke depan atau berapa minggu kiamat itu akan datang. Kan tidak ada yang tahu kapan itu kiamat ya. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan para malaikat, yaitu malaikat maut atau kedatangan Allah, atau kedatangan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Hari ketika datang sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu, tidak bermanfaat iman seseorang yang tidak beriman sebelumnya atau belum beramal kebaikan di dalam imannya. Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kita juga menunggu. Jadi hidup di dunia ini sebenarnya adalah masa untuk menunggu. Masa untuk menunggu ke hari akhir tadi, kiamat tadi. Tujuan kita adalah mendapatkan ridha Allah yang nantinya akan mendapatkan surga Allah. Nah, jadi selama masa-masa menunggu ini, maka kita lihat bahwa kita harus beramal. Nih, tidaklah bermanfaat iman seseorang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu tidak akan bermanfaat, walaupun amalnya itu banyak, setinggi gunung tidak akan bermanfaat. Tapi kalau kita beriman, insya Allah, dan disertai dengan keikhlasan, ingat ya, kalau amal yang disertai keikhlasan itulah yang diterima oleh Allah. Walaupun itu sekecil zahro, itu sekecil apapun, balasannya itu pasti ada. Gitu. Dan kalau orang yang tidak beriman, yakinlah walaupun mereka membuat gedung-gedung yang tinggi, banyak beramal untuk masjid, untuk jalan, semuanya sia-sia. Tidak ada hitungannya. Itu ya. Itu surat Al-An'am ayat 158. Jadi tafsir surat Al-An'am ayat 158 itu bahwa tanda kebesaran Allah adalah terbitnya matahari dari barat. Saat itu orang kafir bertaubat dari kekafirannya. Orang beriman sebelumnya menyia-nyiakan amal soleh, maka dia akan bertaubat dan beramal soleh. Namun ketika hari kiamat, maka pintu taubat itu sudah tidak ada lagi. Ketika ditiupkan sangkakala untuk menghancurkan semuanya, semua kehidupan di dunia, langit semuanya hancur, matahari hancur, bumi juga dihancurkan oleh Allah semuanya. Ketika orang mengucapkan itu untuk bertaubat, ya Allah aku bertaubat, itu tidak akan diterima. Itu. Jadi sia-sia saja amal-amal yang mereka lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah keluarnya dabah, hewan yang melata dari bumi dan keluarnya asap. Hewan ini adalah hewan yang bisa berbicara dengan manusia. Hewannya termasuk hewan melata, kayak reptil ya. Jadi hewan itu bisa berbicara layaknya manusia. Kita ngomong, dia juga bisa nyaut. Dan apabila telah datang keputusan tentang mereka, maka kami akan keluarkan untuk mereka seekor hewan melata dari bumi yang akan bicara kepada manusia, bahwa manusia dulu tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi hewan itu memberitahukan bahwa orang-orang dulu, maksudnya itu orang-orang yang ada diberi peringatan oleh rasul-rasul terdahulu itu, nyatakan bahwa orang-orang itu tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh rasul, malah menolak mentah-mentah kayak gitu. Bahkan ada orang-orang yang zaman Nabi Musa, Nabi Isa, yang mereka mencerca Nabi Musa, Nabi Isa kayak gitu ya. Nah, dan hewan ini adalah sebagai saksi bagi orang-orang yang itu ya. Hewan tersebut akan keluar di waktu duha. Waktu duha ya. Jadi
sekitar pukul tujuan sampai pukul jam 11-an ya, jam 11-an ya waktu duha. Dan dia akan menanyai orang kafir di hidungnya sebagai tanda kekafirannya. Maka manusia masing-masing dengan jelas dapat mengetahui siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Jadi kelihatan tanda-tanda orang kafir dengan orang muslim. Kalau kita cobalah ketika kita melihat orang kafir, dia belum masuk Islam. Lalu melihat orang kafir yang tadi menjadi mu'alaf, akan berbeda. Raut wajahnya tuh akan berbeda. Perhatikanlah. Ada hadis tuh mengatakan bahwa Ciri umat Muhammad itu adalah wajah, kaki, tangan itu akan berwarna putih karena bekas wudhu di dunia. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Karena apa juga pada saat di padang mahsyar itu ya, di hari kiamat, orang-orang kafir itu akan bermuka masam, sedangkan orang-orang yang beriman dia wajahnya akan menunjukkan kecerahan dan kegembiraan hati. apalagi yang sudah terkena air wudhu, akan lebih bercahaya dan lebih teduh. Walaupun sesangar apapun di riwayat Ahmad, hadis riwayat Ahmad, akan keluar seekor hewan melata dan akan menandai manusia pada hidung-hidung mereka. Jadi hewan melata ini tahu ditandainya lah di hidung setiap manusia itu. Orang yang kafir, orang yang muslim akan ditandai. Selanjutnya adalah munculnya asap. Maka tunggulah di mana langit akan membawa asap yang nyata yang menutupi manusia. Inilah azab yang pedih. Inilah yang namanya dukon. Siap-siap kalaulah sudah ada asap kamu itu tuh asap itu 40 hari. Jadi di surat Dukhan itu ayat 10 dengan 11 itu kita itu akan ditutupi, bumi itu akan ditutupi dengan asap selama 40 hari. Jadi kalau sudah terasa asapnya, mungkin bukan karena ada asap kebakaran, tapi tiba-tiba ada asap banyak, nah itu harus diwaspadai. Di hari kiamat, asap ini bagi kita umat Islam itu sebagai peringatan, tapi bagi orang kafir itu sebagai siksa dan azab. Bagi kalau kita peringatan, tapi bagi orang kafir itu azab. Mereka itu kan sebenarnya kalau orang kafir itu Tidak meyakini hari kiamat. kita berdoa, baik Allah bukakan pintu hidayah. Kalau kita nak ngajak secara langsung pasti ditolak itu. Pasti iya ditolak. Kecuali kita iya. Kecuali dia memang dia misalnya pengen cari tahu. Nah, kalau sudah ada kata pengen cari tahu tentang kebenaran Islam, oke, bisa gitu. Kan artinya ada diskusi kan? Diskusi kalau memang kita tidak bisa, ini kita ajak wong yang bisa. Gitu. Dan banyak kok yang wong-wong yang sudah pengen tahu, terus dia ke tempat wong yang paham. Akhirnya kan diskusi terbuka dewek, bukannya wong itu yang ngajak ke Islam. Dia dewek yang terbuka pikiran, oh iya ya. Tenang. Kalau untuk ngajak secara individual, kaget takutnya kita kalah debat. Kalah debat terus kita dah kata cak mano cak itu di mata mereka. Mendingan sudah untukmu agamamu, untukku agamaku. Yang ketiga dari yang kemarin meninggalnya semua orang yang beriman sebelum hari kiamat. Ya. Meninggalnya semua orang beriman sebelum hari kiamat. Kemudian terbenamnya tanah secara besar-besaran di 3 tempat dan keluarnya api dari Yaman. Ini ada hadis ya. Kemudian Allah akan mengutus angin yang dingin dari arah Syams. Jadi akan datang angin yang dingin. Angin itu nanti akan berhembus pelan banget sampai bisa memasuki gua, dan angin itu akan mencabut nyawa orang-orang muslim dengan perlahan, gitu ya. Jadi kalaupun kita nak berlindung di gunung, di tempat-tempat yang memang terlindungi dari angin itu, tidak akan bisa. Dan orang Islam itu, orang beriman itu akan meninggal karena itu. Itulah orang-orang yang terakhir meninggal.
Menjelang hari kiamat adalah orang-orang yang seperti itu ya. Meninggalnya dengan tenang ya, dengan tenang, dicabutnya dengan lembut. Jika kita akan dicabut oleh malaikat Roil, itu akan diperlihatkan tempat kita. Apakah tempat kita itu surga atau neraka? Maka diperlihatkan, maka ada wong yang meninggal dalam keadaan ketakutan, ada yang nangis, ada yang cak mano. Itulah yang mereka lihat pada saat itu. Dan untuk mencapai keistiqomahan dalam keimanan kita pada saat dicabut itu susah. Kalau kita tidak terbiasa, kalau mulut kita tidak terbiasa dengan zikir, la ilaha illallah mungkin tidak terucap. Dan banyak contohnya banyak orang-orang tuh yang ketika di akhir hayatnya mereka malah bukan mengucapkan la ilaha illallah. Ya semoga kita di sini dan keluarga kita dalam husnul khotimah ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ketika menjelang kematian ya. Imam Muslim mengatakan bahwa Allah mengutus angin tersebut dari Yaman. Kenapa Yaman? Kenapa Yaman? Dalam kisah-kisah sirah-sirah Nabi, orang Yaman itu adalah orang yang mempunyai hati yang lembut. Orang yang paling Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang Yaman itu adalah orang-orang yang berhati lembut. Dan angin pun didatangkan dari sana. Itu menunjukkan bahwa ada kelebihan Yaman. Begitu, ada kelebihan dari negeri Yaman. Karena api dari Yaman menggiring manusia ke tempat perkumpulan dan tempat itu adalah Syam, daerah sekitar Masjidil Aqsa. Jadi nanti orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang kafir itu nanti digiring semua ke daerah Syam, daerah Yaman dekat Masjidil Aqsa. Jadi dikumpulkan di situ. Makanya ada yang berpendapat bahwa nanti padang mahsyar itu ada di situ, padahal bukan. Karena nanti bumi sudah hancur semua. Itu tempat berkumpulnya wae. Itu. Ya. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki. Sebagian naik kendaraan, sebagian akan diseret di atas wajah-wajah mereka. Macam-macam mau dikumpulkan, yang penting dikumpulkan di sini, tapi dalam keadaan apa dia dikumpulkan, wallahu alam. Ada yang ngomong hadis Tirmizi tadi, ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan, dan ada juga yang diseret wajah-wajahnya. Api yang dari Yaman tadi akan bersama mereka siang dan malam hingga sampai ke tempat pengumpulan. Langsung ngerinya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itu ya. Bila kepada Tuhan dengan hati yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan dengan hati yang ridho. Jadi untuk orang yang Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Wadhuli jannati itu untuk orang yang ini. Iya. Yang taat, yang beriman, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Iya. Nah, sebelumnya itu untuk orang-orang yang tidak taat, yang tidak beriman. Yang ayat 16 ya. 15-16 itu. Maka adapun manusia bila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya katanya maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghina. Kadang kita juga ngomong yang merasa sudah melabelkan dirinya sebagai Islam. Oh Allah ini jahat nian. Dikasih cobaan. Cak beronton dia itu ngomongnya Allah tuh jahat. Padahal sebenarnya kalau dia bisa menelaah ujian itu sama cak kita ini ujian sekolah. Kalau kita ujian sekolah bisa, berarti kita lolos ke tingkat berikutnya. Nah itu juga sebenarnya, cuman orang-orang yang kayak gitu, yang emosinya sedang tinggi, tapi daya pikirnya melemah. Jadi yang ada emosi baik sama Tuhan, malah kadang mereka itu yang menjauhkan diri, ada yang menjauhkan diri dari Allah kayak itu. Nah, ini dijelaskan di situ dari yang ayat 16 itu ya, yang Tuhanku telah menghinakanku itu kan. Karena di situ
mereka tuh ini ya, tidak memuliakan sekali-kali tidak kalah bala tukrimunal yatim, mereka tidak memuliakan anak yatim, mereka tidak memberi makan orang miskin, dan mereka memakan harta warisan, mencampur baurkan antara yang halal dan yang haram, dan mereka mencintai hartanya lebih dari Berlebihan. segala-galanya. Nah itulah tadi, apabila bumi digoncangkan dan malaikat tadi sudah datang, Tuhannya datang, malaikat berbaris-baris, diperlihatkan neraka. Nah, diperlihatkan neraka jahanam, sudah ada kata guna lagi. Ya, contoh, ya laitani kuntu turaba. Apa andai saja dulunya aku berbuat kebaikan. Dia menyesal. Jadi, ya menyesal. Tapi menyesalnya tidak bisa lagi. Nah, andai saja dulunya aku mengerjakan kebajikan kan. Tak bisa, sudah azab sudah datang. Maka pada hari itu tidak seorang pun yang bisa mengazab seperti azabnya Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengikat seperti ikatan Allah. Iya benar. Baru terakhir tuh wahai jiwa yang tenang, yang ya ayuhan nafsul mutmainnah. Baru itu kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridho, dan diridhoinya masuklah ke dalam golongan hamba Allah dan masuklah ke dalam surganya Allah. Kalau nyingok di ilustrasinya itu di flash display, ya Allah ngeri nih ya Noy. Pernah ya jingok ya di Al-Fajr itu ngeri nian. Rombongan ini ada ini. Iya ngeri memang kalau tahu arti